Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Semuanya sudah kita bahas teman-teman, kecuali bagaimana pertemuan Arjun RKC menghadapi Jan Christoph Duda, yang ke depan juga pemenang dari ini teman-teman, berhadapan dengan Magnus Carlsen yang mengalahkan Le Tuan Min sebelumnya. Dan ini adalah sebuah permainan yang menarik pada game yang ke-10, Speed Chess Championship 2024, sebagai ajang menentukan siapa pecatur tercepat pada tahun ini. Dan kita langsung ke permainan. Arjun RKC Putih mengawali langkah dengan pion ke D4. Ia mencoba bermain posisional ke depan, D5 dan C4 saat ini. Mencoba menawarkan pion, ditolak dengan E6 sehingga di papan gambit menteri ditolak. Kuda ke C3 mengaktifkan diri, dan A6 dipilih variasi Janowski variation, mencegah juga kuda di petak B5. Pertukaran pion terjadi, pion C memukul pion D, pion E menerima, dan kuda aktif ke F3. Dilanjutkan juga dengan H6. Kita lihat teman-teman, bagaimana pion A6 dan H6 dimainkan oleh Jan Christoph Duda menjaga petak penting B5 maupun petak penting G5. Dan Arjun RKC melanjutkan dengan gajah ke F4, seperti setup London System ke depan, dapat juga mengaktifkan benteng untuk juga menguasai file semi terbuka ke depan, yaitu file C. Kuda ke F6 dilanjutkan pengembangan, dan pion ke E3 selain mempersolid pion satu sama lain, membuka juga diagonal gajah. Gajah ke D6 menawarkan simplifikasi, menawarkan juga gajah karena cukup berbahaya ke depan gajah dari Arjun RKC. Maka gajah mukul gajah saat ini, menteri menerima, dan gajah ke D3 mengaktifkan diri, juga mempersiapkan rokade, di mana Arjun RKC juga ke depan mencoba memantau diagonal ini, mungkin ke depan mengaktifkan menteri. Apabila rokade teman-teman, maka tujuannya ke depan ialah untuk menyingkirkan kuda, untuk mendukung menteri melakukan skakmat D7. Rokade betul saja dari hitam, dan menteri ke C2 dimainkan, di mana ia tidak tertarik terlebih dahulu untuk memundurkan teman-teman, karena terlebih dahulu ke depan ia mencoba mengaktifkan benteng, sehingga ia langsung terlebih dahulu menteri ke C2, gajah ke E6 berlanjut, dan rokade pengamanan. Dan saat ini mari kita perhatikan bahwa raja sudah aman, benteng sudah terhubung, dan semua perwira sudah aktif. Sedangkan Jan Christoph Duda, kuda masih menghalangi teman-teman. Maka jelas, dalam skala Grandmaster saat ini, ia akan mengaktifkan kuda, kemana kuda melangkah, dan ia memilih ke D7, mempersolid juga kuda satu sama lain ke depan. Benteng ke C1 fokus rencana menguasai file semi terbuka ke depan, diambil alih juga oleh hitam, benteng ke C8. Pion ke H3 saat ini menjaga juga petak penting G4, berlanjut dengan pion ke C5, menawarkan pion membongkar file C. Saat ini pion menerima pion, kuda menerima kembali, dan benteng ke D1 secara tidak langsung ke depan menguasai file D teman-teman, mengancam menteri, juga mensupport tentunya gajah. Dilanjutkan menteri ke E7 menghindari, maka kuda ke D4 sentralisasi, menawarkan ke depan untuk menerima gajah. Dan melihat hal ini, Jan Christoph Duda juga menukarkan kudanya terhadap gajah D3. Menteri menerima dibuat, lalu benteng ke C7 mungkin ke depan menupuk benteng di file C. Dan untuk mencegah bagaimana dominasi ke depan dari Jan Christoph Duda di file C, Arjun RKC juga langsung menawarkan pertukaran benteng, memainkan kuda C ke E2. Maka benteng ke C8 fokus rencana, benteng memukul benteng, pertukaran benteng menerima, dan F3 saat ini mempersolid pion satu sama lain, mencegah juga kuda advance ke depan. Dilanjutkan dengan gajah ke D7, membawa menteri ke depan teman-teman, juga membuka file E saat ini, sehingga ke depan juga rencana untuk membawa benteng ke E8. Menteri ke D2 dilanjutkan Arjun RKC, mencoba ke depan melindungi baris kedua, benteng ke C8 fokus rencana, kuda ke F4 saat ini, dan benteng ke E8. Raja ke F2 tentunya mensupport pion, dan menteri ke D6 dilanjutkan. Dan melihat tentunya bahwa file C sudah ditinggalkan, benteng ke C1 mengambil alih saat ini. G5 mengusir kuda, kuda mundur ke E2, dan dibuatlah sebuah taktik teman-teman. Ini juga tentunya waktu dalam krisis mencoba memainkan taktik menteri ke H2 dengan ide sederhana teman-teman, bahwa ke depan menerima pion H3, akan tetapi ini langkah kesalahan. Sebelumnya di dalam posisi apa yang bisa dimainkan untuk tetap mengkeep posisi sebanding, seperti menteri ke sentral bisa dimainkan, tetap juga memantau pion teman-teman. Semisal di dalam posisi ini benteng ke H1 mendorong pion ke depan, maka benteng ke C8 mengambil alih file C.
Kira-kira inilah yang terjadi. Akan tetapi ketika dimainkan tentunya saat ini dengan Menteri KH2, maka coba teman-teman apa yang dimainkan Arjun Arigesi untuk menjebak Menteri di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Dan betul saja ia mengorbankan pion H3, memainkan kuda ke G3 saat ini. Langsung juga menghalangi akses Menteri untuk kabur. Gajah menerima pion saat ini juga tentunya mengancam pion G2. Simpel saja benteng ke G1 mensupport pion. Dan kita lihat Menteri terjebak saat ini. Gajah menerima pion. Karena apa teman-teman? Apabila misalkan dilanjutkan langkah lain, pion melaju bang. Misalkan juga untuk saat ini bahwa pion dapat ke H4 yang tentunya juga mengancam kuda misalkan. Masalahnya kuda ke F1 mengancam Menteri. Setelah Menteri kabur, maka saat ini pion menerima gajah unggul 1 perwira teman-teman. Kita kembali di dalam pose seperti ini tentunya dimainkan dengan gajah saat ini menerima pion, benteng menerima mengancam juga Menteri ke H3 berlanjut, langsung juga ingin kabur teman-teman. Dan apa yang dimainkan Arjun Arigesi? Kuda ke F5 langsung juga menutup posisi dengan ide ke depan, Raja ke G1 mensupport benteng ke H2 menjebak Menteri. H5 saat ini untuk mendorong ke depan dan langsung tidak fokus rencana teman-teman. Terlebih dahulu Menteri ke sentral ke D4 juga mengancam kuda, mencegah juga pion melaju sehingga benteng mensupport kuda. Karena seperti ini, apabila pion langsung melaju saat ini teman-teman, masalahnya tidak dihiraukan dengan Menteri menerima kuda karena ancaman skakmat tentunya di petak G7 disupport oleh kuda. Dan apa yang harus dimainkan oleh hitam? Tentunya pasrah. Pion menerima kuda skak, benteng menerima, Menteri melakukan skak, benteng menutup teman-teman. Tidak ada lagi tempo skak, tentunya ke H4, ada kuda saat ini teman-teman. Dan apabila ditawarkan pertukaran Menteri, masalahnya akan ditolak dengan benteng terlebih dahulu menerima pion G5 skak. Raja berpindah ke H7, Menteri tentunya ke H6 skak mat. Dan bahkan ke F8 tetap Menteri ke H6 skak. Satu-satunya Menteri menutup, Menteri memukul Menteri adalah skak mat. Sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali teman-teman di dalam pose seperti ini. Tentunya berlanjut dengan benteng ke-6 mensupport kuda. Barulah saat ini fokus rencana Raja ke G1 dengan lanjutan ke depan benteng ke H2. Dan masih dilanjutkan dengan H4. Betul saja setelah benteng ke H2. Di sini juga Jan Christoph Duda menyerah. Karena apa teman-teman? Jelas, di sini apabila dilanjutkan Menteri terjebak wajib menerima benteng, maka ditukarkan saja pion menerima juga kuda saat ini, maka ditukarkan saja unggul kualitas dari Arjun Arigesi dan cukup mudah ke depan untuk memanage memenangkan permainan. Luar biasa teman-teman, bagaimana pertemuan yang terjadi, dan dengan kemenangan ini Arjun Arigesi lolos ke quarter final dan bertemu Magnus Carlsen ke depan. Dan coba lihat teman-teman, para pemain ini, siapa dukungan Anda ke depan menjadi sang juara Speed Chess Championship 2024. Dan inilah tingkat akurasi ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa Arjun Arigesi memiliki akurasi 94,2% dan Jan Christoph Duda 88,3%. Dan saat ini kita memasuki teka-teki catur teman-teman. Kita lihat bahwa putih saat ini sedang melakukan skak, sehingga hitam memainkan dengan pion menutup ke petak B5. Dan di sini juga hitam memiliki ancaman skakmat tentunya Menteri di H1. Maka coba teman-teman Anda pospri ini, apa opsi terbaik yang dimainkan oleh putih untuk menang dan bahkan kombinasi skakmat di posisi seperti ini. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kita juga akan mengulasnya pada video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.